Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini tetap sehat ya. Jangan lupa selalu berolahraga. Oke, bagi matematika ini akan melanjutkan ke bagian yang kedua terkait soal dan pembahasan perdiasamaan irasional khusus bentuk akar. Tapi ini bentuk soal yang lain, yaitu kalau misalkan saya kelompokkan berarti tipe yang kedua ya. Oke, mari kita langsung aja supaya mempersingkat waktu. Nilai X yang memenuhi dari pertidasamaan akar kuadrat X dikurangi 3 lebih dari 5 kurangi X adalah Pada kasus ini kita perlu kejelian kawan-kawan. Kejeliannya apa? Ingat, ruas kiri ini bentuk akar, jelas bentuk akar pasti nanti yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, pasti itu syarat yang pertama. Syarat kedua, lalu langkah kedua kita harus menghilangkan tanda akar, itu seperti soal-soal sebelumnya ya, itu langkahnya. Tapi pada ruas kanan ini berbeda. Ruas kanan ini adalah 5 dikurangi X. Ingat, 5 dikurangi X bisa menghasilkan angka positif atau angka negatif. Itu. Jadi bisa menghasilkan angka positif, bisa angka negatif. Jadi nanti ada dua kasus harus kita cari. Yang pertama positif lebih besar sama dengan 0, yang kedua negatif kurang dari 0 ini. Mari kita jawab. Oke, ruas kanan perdiasamaan tersebut bisa bernilai positif atau negatif, mengakibatkan untuk yang negatif berarti 5 dikurangi X itu kurang dari 0, sedangkan untuk yang positif 5 kurangi X lebih besar sama dengan 0, nilainya dia lebih besar sama dengan 0. Kita kelompokkan seperti itu yang positif. Kasus yang pertama kita lihat yang negatif dahulu. 5 kurangi X kurang dari 0, jadi kemungkinan yang terjadi X nya harus lebih besar dari 5 supaya memenuhi syarat. Lalu angka X lebih besar dari 5 kita coba substitusikan ke soal memenuhi atau tidak. Misalkan kita ambil angka 6 dikurangi 3 itu hasilnya 3. Akar dari 3 itu 1, ya 1, nilainya 1, angka positif. Sedangkan 5 dikurangi 6 hasilnya -1, berarti 1, berapa lebih besar dari -1. Benar atau salah? Berarti benar. Jadi semua itu adalah nilai X yang kita anggap ya. Ya kalau misalkan mau paling kecil ya 5,1 lah, tapi kita anggap 6 itu sudah cukup mewakili. Jadi X lebih besar dari 5 itu memenuhi untuk semua nilai X. Syarat akarnya tadi apa? Dia harus lebih besar, yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, berarti X nya lebih besar sama dengan 3. Yang pertama lebih besar dari 5, yang kedua lebih besar sama dengan 3. Apakah nanti biasanya masuk yang mana? Kemudian selanjutnya kita cari nilai X khusus untuk angka negatif. Tetapi pada nilai X di sini pada kasus pertama untuk yang negatif ini kan nilainya negatif. Kalau negatif kita tidak boleh dikuadratkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan tidak boleh dikuadratkan kecuali untuk yang nilai positif. Kenapa? Kalau kita kuadratkan, misalkan negatif 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 pangkat 2, berarti nanti tidak bisa membedakan mana yang hasilnya positif, mana yang hasilnya negatif. Jadi kita kuadratkan di bagian yang positif saja, yang negatif tidak perlu dikuadratkan, hanya mencari syarat ruas kanan saja sama syarat akar, langsung garis bilangan gitu ya. Jadi tidak perlu dikuadratkan. Yang pertama X lebih besar dari 5, ini bulatan kosong karena nggak pakai sama dengan, arahnya ke kanan karena lebih besar, jadi ini arahnya ke kanan. Yang kedua X 3 bulatannya penuh karena ada sama dengannya, X nya lebih besar sama dengan 3, berarti karena lebih besar arahnya ke kanan. Kita cari irisannya, maka kita dapatlah irisannya X lebih besar dari 5. Itu kasus yang pertama. Kita masuk ke kasus yang kedua.
5 kurangi X lebih dari sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya kurang dari sama dengan 5. Tuh. Karena X kurang dari sama dengan 5, mari kita coba substitusikan ke salah satu soal. Apakah bernilai negatif atau positif? Kalau bernilai negatif, tadi ingat, kalau bernilai negatif tidak boleh diakarkan. Tidak boleh dikuadratkan, tapi kalau hasilnya positif harus diakarkan. Coba misalkan kita ambil paling kecil 5. 5 kurangi 3 akar 2, akar kuadrat dari 2 1, lebih dari 5 kurangi 5 0, berarti 1, jelas lebih besar dari 0 gitu ya. Berarti menghasilkan pernyataan ini benar. Berarti X kurang dari sama dengan 5 itu sesuai. Lalu kedua ruas bisa kita kuadratkan. Jadi hasilnya akar kuadrat X kurangi 3 dikuadratkan lebih dari 5 kurangi X pangkat 2 menghasilkan X kurangi 3 lebih dari 20, ini dikuadratkan berarti 25 dikurangi 10X ditambah X kuadrat, pindah ruas ke kiri semua, ruas kanan buat sama dengan 0. Oke, ini pindah ruas hasilnya min X kuadrat, ini pindah ruas hasilnya 11X, ini pindah ruas hasilnya min 28. Ke ruas kiri dan ruas kanan kalikan negatif, maka tandanya dibalik, maka yang min X kuadrat menjadi X kuadrat, 11X menjadi min 11X, min 28 menjadi plus 28. Jadi terkalikan negatif ini ya. Kalau kita akarkan berapa kali berapa hasilnya 28. Kalau kita jumlahkan hasilnya min 4, yaitu negatif 7 sama negatif 4. Jadi kita buat pembuat 0, X kurangi 7 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 7, dan X kurangi 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 4. Lalu kita buat garis bilangan. Garis bilangannya boleh sekarang, boleh di akhir, tapi ini nanti kita di akhir saja ya. Oke, di akhir saja supaya lebih mudah, karena ini mohon maaf tidak saya gambarkan garis bilangan ini supaya nanti tidak terlalu panjang. Lalu setelah dikuadratkan kita buat syarat akar. Syarat akar jelas di sini adalah X kurangi 3 lebih besar dari 0, X lebih besar sama dengan 3. Jadi irisannya yang pertama tadi X sama dengan 7 di sini dan X sama dengan 4 di sini. Berarti ini dan ini bulatannya kosong karena nggak pakai sama dengan. Berarti yang lain dihilangkan dulu, jangan dilihat, dihilangkan dulu. Yang 3 sama 5 dihilangkan dulu. Kita lihat saja sudut pandang kita, fokus ke 4 sama 7. Kalau kita ambil angka 2, sudut putusan ke sini, 2 kurangi 7. 2 kurangi 7 itu min 5, 2 kurangi 4 ini min 2, berarti min 5 kali min 2, 10. Masa 10 kurang dari 0? Salah dong, maka bukan penyelesaian. Ambil angka di sini, berarti angka 6 misalkan, 6 kurangi 7 min 1, 6 kurangi 2, 2 kali min 1 berarti min 2, min 2 kurang dari 0. Benar, berarti penyelesaiannya jelas di sini. Yo ora percaya, juga angka 8. 8 kurangi 7 1, 8 kurangi 4 1 kali 4. Nah, positif toh. 4 masa lebih besar dari 0? Salah dong. Jadi penyelesaiannya untuk ini X lebih besar dari 4 dan X kurang dari 7. Tuh. Lalu kita masuk ke syarat akar. Syarat akar jadi X lebih besar sama dengan 3. Jelas 3 bulatan penuh. 3 bulatan penuh ke arah ke kanan lebih besar. Kemudian untuk 5 itu tadi ya. Untuk 5 itu yang pertama tadi. X dikurang 5 dikurangi X harus bernilai positif lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 5, berarti kurang dari sama dengan 5 ke arah sini, cari irisannya. Ini ke sini, ini daerahnya ini. Maaf. Gini, ini ke arah kanan, ini ke arah kiri. Ini yang penyelesaian yang pertama tadi, yang syarat ini harus positif tadi. Berarti arahnya ke kiri, ini arah sini ke sini, berarti irisannya ini.
Jadi penyelesaiannya untuk kasus yang kedua, X lebih besar dari 4 dan X kurang dari sama dengan 5 irisannya. Dari irisan yang pertama dan kedua, dari ini 4 ini sama lebih dari 5 tadi, kita cari gabungannya. Gabungannya lebih dari 5 berarti kita gabungkan ini sama lebih dari 5 ke sana. Kesimpulannya X lebih besar dari 4. Yang kasus kedua kan ini, kita peroleh ini. Ini ya, daerahnya antara 4 sampai 5 ya. Sedangkan kasus pertama tadi lebih besar dari 5. Kita gabungkan berarti kesimpulannya penyelesaiannya yaitu lebih besar dari 4. Jadi kasus pertama dan kasus kedua kita gabungkan penyelesaiannya. Beda kalau yang kasus pertama tadi, hati-hati. Jadi kita pahami dengan baik untuk soal di sini. Kalau misalkan masih bingung, silahkan video ini nanti diputar beberapa kali supaya lebih paham gitu ya. Jangan lupa diurat-uratan di kertas juga supaya lebih bisa memahami. Oke, itu dari saya untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kebingungan atau kurang jelas, silahkan tanyakan di komentar. Insya Allah kami siap menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.